Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya. Saya Nian dan hari ini saya mau bikin video tentang nyiapin semacam frozen food gitu. Maksudnya ya makanan frozen supaya kita nggak repot sehari-harinya. Oke, sekarang saya lagi mau masak nih teman-teman. Habis ini nanti akan saya kasih tahu gimana sih biasanya saya nyiapin makanan tadi supaya tiap hari tuh nggak harus repot bumbuin lagi, blender lagi, marinasi lagi, dan bla 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 bla. Dan mungkin teman-teman udah tahu sih sebenarnya kayak mana caranya. Cuman kemarin kok ada yang DM saya terus bilang, Nian itu maksudnya di ini ya, di frozen ya gitu. Oke, sekarang saya mau masak dulu, habis itu saya akan liatin gimana caranya. Oke, dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, please saya nggak bosen untuk ngasih tahu, subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, jadi hari ini mau masak tumis tahu sama jamur tiram. Karena jamur tiram itu kan cepet ya ininya, cepet apa sih? Cepet jeleknya, jadi kita masak dulu. Kemarin baru datang nih ceritanya. Masaknya beres, kita ambil dulu si ikan sama ayamnya. By the way, maaf ya, kulkas saya itu tidak good looking penataannya. Nah, jadi ini tadi saya udah ambilin ikan kembung, ikan lele, sama daging ayam yang udah dimarinasi. Ikan ayam ungkepnya masih di sana. Ini ayam ungkepnya, dua ekor ayam sedang nih. Baunya harum banget. Oke, ini teman-teman, ini ayam ungkep udah selesai, udah empuk, udah enak, udah harum. Ini yang mungkin agak ribet, ini prosesnya masih agak ribet sih, chicken katsu. Terus ini ikan lele bumbu kuning, ini tinggal di plastikin aja. Yang ini ikan kembung bumbu kuning juga tinggal di plastikin juga. Jadi ceritanya anaknya lapar teman-teman, jadi saya goreng dulu lelenya dikit. Nah, sambil nunggu ikannya matang, kita packing sisa ikan sama ayamnya ya. Ini plastiknya. Jadi si ikan lele ini nih udah dimarinasi sama apa ya, bawang putih, terus kunyit, ketumbar, sama garam. Terus udah dibiarin, dimasukin ke kulkas, dimarinasi kayak, kalau saya mungkin minimal 2 jam ya. Nah kalau udah, ini tinggal diplastikin aja, dimasukin. Jadi nanti pas mau masak itu tinggal masak aja, nggak harus bumbuin lagi. Waduh, ini lelenya gede sih sebenarnya, apakah harus saya potong? Kayaknya biarin aja deh, masukin sepisahnya. Jadi kalau bisa sih sekantong ini nih bisa untuk satu kali makan gitu. Tapi kalau segede ini muat sih. Nah, ini goreng lagi. Udah selesai yang ikan kembungnya.
Kalau yang ini bumbunya mungkin beda-beda ya, tiap sesuai selera aja. Selesai teman-teman, yang ketiga ini sisa 3 potong doang, biarin deh, nggak apa-apa. Nah terus ini tinggal dikaretin aja semuanya. Kayak orang jualan es. Saya belajar ngaretin ini juga dari nonton orang jualan es dogan. Nah, udah beres nih teman-teman. Ini tinggal dimasukin ke dalam kulkas aja. Ayam beres, ikan beres, yang rada ribet tuh si chicken katsu. Tapi nggak apa-apa sih, jadi kayak kata pepatah, jadi kita susah-susah dahulu, nanti tinggal goreng-goreng aja. Oke, jadi untuk chicken katsu ini perlu dibalur sama tepung, campuran telur sama breadcrumb. Apa breadcrumb? Tepung panir. Jadi ini kita bikin si lumuran tepungnya dulu. Tepung terigu, terus tepung sagu. Terus merica. Kalau mau ditambah bubuk cabai, kalau suka pedas nggak apa-apa sih, tapi ini karena buat anak-anak juga, jadi nggak pedas. Oh ya, resepnya ini saya pakai resepnya JTT ya teman-teman. Jadi kalau mau cari aja di internet. Biar merata teman-teman. Ini sebenarnya kalau ada plastik gede, pakai plastik gede aja sekalian nanti buat ngocok si ayamnya. Cuman saya nggak ada, jadi pakai plastik kecil, nanti paling pakai piring ininya, golerin ayamnya. Nah untuk campuran telurnya, balurannya itu pakai telur, terus nanti dikasih soy sauce, itu aja sih. Ini ayamnya yang udah dimarinasi, terus adonan tepung, telur, soy sauce, aduh tumpah, sama breadcrumb. Nah terus nanti naruhnya di mana sih, apa namanya, chicken katsutnya yang udah jadi, itu di tempat kayak gini, tempat plastik, dialasin sama baking paper supaya dia nggak lengket. Jadi kecil segini ya teman-teman, menyesuaikan sama tempatnya. Oke, pertama pastikan tangan bersih dan kering ya teman-teman. Terus habis itu kita ambil 1 lembar filet ayamnya, kita masukkan ke dalam, kita gulingkan ke dalam tepung keringnya, tekan-tekan supaya lengket, supaya melekat tepungnya. Pastikan semua permukaan kena tepung. Terus habis itu masukkan ke dalam adonan telur tadi, telur sama soy sauce.
Ini kalau bisa tangan itu yang satu basah yang satu kering gitu, jadi jangan dicampur-campur. Nah, pastikan semuanya kena telur, terus habis itu terakhir gulingkan di breadcrumbnya tadi, tepung panirnya. Dan pastikan semua permukaan kena tepung panir juga. Kalau sudah semuanya sudah merata, lalu kita taruh di tempat yang sudah kita siapkan tadi dalam bentuk lempengan. Gitu semuanya. Nah, kalau udah penuh itu nanti kita kasih baking paper lagi atasnya. Terus nanti kita taruh lagi si chicken katsunya di atasnya. Terus sampai atas. Akhirnya selesai teman-teman. Ini ada berapa tingkat ya? 1, 2, 3, 4. 4 lapis. Bisa lah ya 2 minggu. Oke, nah terakhir dikasih ini lagi, baking paper lagi. Terus habis itu ditutup yang rapet. Setelah itu ya udah kita tinggal taruh di freezer aja. Dan kalau dia udah membeku nanti bisa kita goreng, dan sewaktu-waktu kita butuh ya udah tinggal ambil aja seperlunya, terus sisanya disimpan lagi. Praktis banget. Oke teman-teman, akhirnya beres juga semuanya. Ada ikan lele bumbu kuning, ayam ungkep, terus ikan kembung bumbu kuning, sama chicken katsu. Kalau udah banyak stok makanan gini tenang sih. Jadi besok tuh kayak pagi itu udah nggak terlalu buru-buru lagi. Anak-anak mau sarapan apa ya tinggal ambil aja gitu. Kayak ikan juga tinggal goreng. Kalaupun mau disambel ya tinggal tambahin sambelnya aja, tinggal bikin sambelnya gitu. Tapi memang sih, memang kayak capeknya tuh sekali gitu ya. Kayak seharian tuh ngurusin sayuran sama si lauk tadi aja gitu. Tapi ya itu tadi, saya lebih seneng kayak gitu, kayak sehari selesai terus habis itu besok bisa rada santai gitu. Oke, kayaknya sekian video dari saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan semoga ada manfaat yang bisa dipetik dari video ini. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, please tolong bantu support dengan subscribe, karena subscribe teman-teman sangat berarti buat saya untuk saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih, bye-bye. Oke, bikin makanan beres. Dapurnya kayak kapal pecah. Oke, kita beresin.